warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari sebelumnya ya. Kali ini masuk ke bab turunan. Nah, sebelumnya kira-kira apa sih yang sudah kalian ketahui tentang turunan? Mungkin saat SMK atau SMA kalian pernah belajar ini ya, turunan. Nah, biasanya dalam suatu fungsi fx ini ya, di 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 7x min 9 diminta untuk mencari turunannya. Biasanya kan kalian pakai f aksen ya. Ini artinya turunan pertama. Mungkin kalian pernah mendapatkan cara cepatnya ya, dengan pangkatnya dikurangi 1 ya, kemudian pangkatnya yang tadi itu dikalikan dengan koefisien yang ada di depannya ya. Jadi tadi dari fungsi fx turunan pertamanya menjadi 6x kuadrat ya, kemudian 10x ya, 2 kali 5 kan 10, kemudian pangkatnya dikurangi 1, kemudian ditambah 7 ya. Nah, ini mungkin sudah biasa kalian lakukan ketika ditanyai tentang turunan ya. Tapi sebenarnya apa sih arti dari turunan itu sendiri ya? Mungkin kalau cara mengerjakannya ya, ada beberapa bukan rumus ya, ada beberapa sifat khusus yang bisa kalian gunakan ketika mencari turunan dari suatu fungsi ya. Nah, dalam kita mempelajari turunan kali ini, nanti kita akan mengenal ya konsep dari turunan itu sendiri seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti saya harapkan kalian tidak hanya bisa menyelesaikan turunan, tapi sebenarnya paham apa arti dari turunan itu sendiri ya. Nah, nanti di materi turunan ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi tentang turunan, kemudian aturan pencarian dari turunan, ada aturan trigonometri, kemudian ada aturan rantai, ada turunan tingkat tinggi, dan turunan implisit. Nah, yang pertama kita akan masuk ke definisi turunan, tapi sebelum kita mengenal definisi turunan itu sendiri, saya akan mencoba mengawali dengan menjelaskan dua masalah dengan satu tema ya. Dua masalahnya itu apa ya? Yang pertama di sini ada yang namanya kecepatan sesaat ya. Nah, jadi saya ilustrasikan seperti ini. Ada kota A dan kota B. Kita ingin di sini kita mengetahui jaraknya 80 km dan waktu tempuhnya 2 jam ya. Nah, untuk mengetahui kecepatan rata-ratanya, kita kan biasanya mencari selisihnya ya. Nah, di sini kalian dalam fisika ya, kalian pernah diberi tentang rumus kecepatan ya. Kecepatan itu K, biasanya itu mencarinya jarak dibagi waktu ya. Jadi sini untuk mencari kecepatan rata-ratanya yaitu 80 km per 2 jam ya. Jaraknya 80 atau tepatnya 2 jam. Jadi kecepatan rata-ratanya itu 40 km per jam. Nah, di sini realitanya ya, selama perjalanan penunjuk waktunya atau speedometer yang kalian gunakan di kendaraan itu sering tidak menunjukkan angka 40 ya. Jadi rata-ratanya 40 ya. Nah, tapi kan speedometernya itu tidak selalu di angka 40 kan. Ketika berangkat kan pasti pertama di angka 0 dulu ya. Kemudian naik nih. Karena jalanannya sepi, kalian naikkan kecepatannya misalkan jadi 57 ya. Kemudian ada pengereman ya, misalkan di depannya ada lampu merah, berhenti kan, kecepatannya menurun ya. Di waktu-waktu tertentu kecepatannya bisa naik bisa turun ya, dan di akhir nanti akan kecepatannya 0 lagi karena berhenti sudah sampai di tujuan ya. Di sini kita mengetahui rata-ratanya itu tadi kecepatannya 40 km per jam. Tapi bagaimana cara mengetahui kecepatan sesaat ya? Kecepatan saat T-nya itu 1 jam. Tadi kan waktu tempuhnya 2 jam. Nah, ketika di 1 jam ya, ketika 1 jam pertama, kecepatannya berapa? Nah, ini namanya kecepatan sesaat ya. Jadi kita harus menghitung yang namanya kecepatan sesaat ya. Jadi di sini saya ulangi ya, kalau menghitung kecepatan rata-rata tinggal jarak dibagi waktu, ketemunya 40 km per jam. Tapi realitanya kan tidak
setiap saat kecepatannya 40 km per jam kan. Jadi ketika kita ingin mengetahui kecepatan saat T-nya 20 menit, T-nya 50 menit, T-nya 1 jam, kita harus menghitung kecepatan sesaat. Ya, nah ini ada contoh lain juga ya. Jadi saya cerita ini dulu, nanti kita berujung di turunan, tapi nanti ujungnya seperti apa coba simak pelan-pelan dulu dari penjelasan ini ya. Nah, di sini ada contoh lain, misalkan ada benda jatuh nih dari ketinggian 100 meter ya. Misalkan ada gedung ya. Kemudian dari atap gedung itu ya, gedungnya ketinggiannya 100 meter, dijatuhkan sebuah benda ya. Nah, tingginya pada saat T itu dituliskan ini ya, lewat persamaan ini. Jadi H itu tinggi tinggi benda P pada saat T ya. T itu waktu. Jadi ketika T-nya 5 ya, berarti misalnya satuannya menit ya. Ketika 5 menit, T-nya tinggal diganti 5, berarti di sini 5 kali 5 kuadrat itu 25 kali 5 ya. Itu 600. Berapa 5 kali 5 pangkat 3 ya. 25 kali 5. Kemudian nanti 100 dikurangi hasilnya itu tadi, itu berarti tingginya ya. Nah, di sini kita mencari kecepatan pada saat T-nya sama dengan 1 ya. Nah, di sini saya ilustrasikan pakai gambar seperti ini ya. Jadi misalkan ketika T-nya saya ganti 1 ya, hasilnya ini ya, 1 kuadrat berarti kan 100 dikurangi 5 95. Kemudian ketika T-nya diubah menjadi 2, ini hasilnya nanti 80 ya. Kita menghitung kecepatan rata-ratanya ya, itu ini ya, berarti 80 kurangi 95 per 2 dikurangi 1 ya. Dia berarti kecepatan rata-ratanya min 15 meter per menit. Tanda min di sini itu menunjukkan dia arah ya, arahnya. Nah, ketika T-nya 1 ya, hasilnya 95, kemudian ketika T-nya 1,5 hasilnya ini, kita menghitung kecepatan rata-ratanya hasilnya ini ya. Kemudian dengan T yang lain ya, ini ya, T-nya 0,1. Nah, ini min 10,05 ya, ini kecepatan rata-ratanya. Jadi jarak dibagi waktu ya, jaraknya tadi, jarak di sini berarti konteksnya tinggi ya, tinggi dari dua waktu yang berbeda dibagi sama selisih waktunya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, semakin pendek interval waktu, semakin baik kita mengaproksimasi kecepatan saat T sama dengan 1 ya, di sini. Nah, ketika T sama dengan 1 ya, berarti kan di sini tadi ya, 1 kuadrat 100 dikurangi 5 itu 95 ya. Jadi semakin pendek interval waktunya, semakin baik kita mengaproksimasi kecepatan pada saat T sama dengan 1 ya. Nah, jadi tadi ketika kita mencari kecepatan sesaat ya, ketika selisih waktunya itu semakin dekat, maka kan dia akan semakin presisi menentukan kecepatannya ya, gitu. Jadi di sini kita bisa tuliskan yang atasnya itu kan tadi selisih jaraknya ya, selisih jaraknya anggap saja sebagai XB min XA, kemudian B min A nya itu waktunya tadi ya. Nah, di sini ya, bisa waktu kalau tadi ya, di sini waktu, yang atas itu bisa jarak, ketinggian gitu ya. Nah, di sini kan ketika selisihnya yang bawah ini dia semakin dekat ya, artinya selisihnya itu 0 ya. Jadi di sini H itu maksudnya B min A ya. H itu B ya, jadi hanya itu B min A ya. Jadi ketika selisihnya mereka semakin dekat dalam artian dia menuju 0 ya, berarti kan hasilnya nanti akan lebih bagus kan. Nah, di sini kita gunakan konsep limit ya. Nah, jadi di sini ketika hanya menuju 0 ya,
nanti kita bisa menentukan kecepatan sesaatnya ya. Nah, di sini nih, misalkan tadi ketika T-nya 1 ya, kita tuliskan HT min H1 ya di sini. Nah, ini menghitung aljabar biasa ya. Jadi di sini min 5 T plus 1. Jadi ketika T-nya mendekati 1, hasilnya dia min 10 ya. Jadi kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 itu 10 meter per menit. Jadi ketika benda itu tadi jatuh ke bawah ya, jatuh ke bawah ketika T1 ya, misalkan di sini ya, tadi ketika T1 ketinggiannya masih 95 ya. 95 berarti kan tadi tingginya kan dari sini ke sini kan 100 ya. 100. Nah, 95 berarti ketika di sini ya. Ketika di sini itu kecepatannya 10 meter per menit, artinya dia kecepatan sesaatnya ya. Jadi saat T sama dengan 1, kecepatannya itu 10 meter per menit. Itu bisa menggunakan dengan konsep limit seperti ini ya. Loh Bu, kan kita belajar turunan, kenapa kita ada limit-limitnya lagi? Nah, sebenarnya materi kita dari awal itu saling berkesinambungan satu sama lain ya. Jadi setelah kita belajar limit itu akan menuju ke turunan. Dari turunan ya, nanti itu akan menuju ke integral gitu ya. Jadi sebenarnya saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Rantai kayak rantai gitu. Nah, di sini kecepatan sesaat ya. Jadi saya menjelaskan dua masalah ya. Yang pertama kecepatan sesaat ini, di mana dua masalah ini akan menjadi dasar dari konsep turunan itu tadi nanti ya. Yang ini tentang kecepatan sesaat ya. Nah, kita ke masalah yang kedua, yaitu di sini garis singgung ya. Pada suatu kurva ya, di sini ada sebuah garis singgung ya. Misalkan saya punya fungsinya y sama dengan fx ya. Nah, misalkan kurvanya tuh ini. Sorry. Ya, misalkan kurvanya tadi ini nih, yang melengkung ini ya. Nah, yang melengkung ini tuh grafik fx-nya ya. Kemudian ada titik di sekitar A ya, X sama dengan A. Kemudian mempunyai garis singgungnya itu ini nih. Ya. Garis singgungnya itu nah, di sini ya. Garis singgungnya itu yang garis ini. Garis singgung itu maksudnya yang nyenggol ya. Nyenggol di kurvanya di titik P ini ya. Nah, di sini ya, ketika kita mencari garis singgungnya ini, itu kan sama saja saya punya garis ini ya. Saya punya garis yang ini ya, yang nyenggol di P sama Q, tapi saya geser ke P ya. Nah, di sini. Jadi kemiringan garis singgung ini sama saja gradien ya. Nah, di sini. Ya. Jadi ketika saya punya garis ini ya, itu kan berarti saya punya gradiennya itu selisih y-nya ya. Selisih y-nya dibagi sama selisih x-nya. Selisih y-nya itu kan berarti fb min fa. Kemudian ini ya, ini fb nih. Di sini fb ya. Kemudian yang di sini fa ya. Ini kan gini. Nah, gini. Ya. Untuk garis yang ini. Untuk garis yang ini itu berarti nanti gradiennya selisih f-nya dibagi sama selisih b-nya. Lah, tadi tujuannya kita kan mencari garis singgung ini kan, ya. Garis singgung ini itu sama saja seperti garis yang saya ganti warna aja ya. Sama saja seperti garis yang kuning ini saya geser ke P ini. Jadi maksudnya B-nya saya dekatkan ke sini, ya. Ya, itu sama saja artinya selisih B sama A-nya itu semakin dekat ya. Nanti akan membentuk limit seperti ini ya. Ini kan B-nya semakin dekat ya, agar bisa membentuk garis singgung yang ada di titik P tadi ya. Jadi di sini tadi untuk menghitung gradien atau garis singgungnya ini ya. Nah, ini kan sama saja seperti yang tadi kan. B menuju A itu sama saja jaraknya itu semakin dekat atau
menuju 0 ya. Nah, contohnya ini, misalkan ada garis singgung kurvanya, dia sama dengan x kuadrat di titik 1,1 ya. Gradien garis singgungnya ya berarti ini tadi ya, fx min f1 dibagi x min 1 ya. Ini ya, jadi fungsinya kan x kuadrat ya. X kuadrat dikurangi ketika x-nya diganti 1 kan jadi 1 di sini. Ini berarti x min 1 ya, hasilnya nanti x plus 1 ini kan kalau difaktorkan ya, jadi x min 1 sama ya, sama x plus 1 ya, difaktorkan yang x kuadrat min 1 itu difaktorkan ya. Nah, difaktorkan jadi ini ya. Ya, jadi kan sama saja bisa dicoret ini sama ini ya, tinggal sisa yang ini, tinggal saya dapatnya ini. Nah, ketika x-nya menuju 1 ya, artinya jaraknya itu menuju si 1 ini tadi, jadi hasilnya 2 ya. Jadi persamaan garis singgungnya ya, jadi ingat materi persamaan garis singgung itu ya, dulu kita pernah belajar y min Y1 ya sama dengan M dikali X min X1. Nah, sini ya. Nah, ini tapi intinya kita ini ya, cara menghitung M-nya atau garis singgung atau gradiennya ya. Kalau persamaan garis singgung ya kita udah pernah belajar ya tentang ini. Nah, dari kedua masalah tadi kan sebenarnya intinya sama ya. Jadi selisih fungsinya dibagi sama selisih x-nya ya, b min a jaraknya. Dimana b-nya itu menuju a, atau artinya dia b-nya itu semakin dekat dengan a ya. Nah, ini penulisan limit seperti ini merupakan definisi dari turunan ya. Jadi turunan di a itu didefinisikan sebagai ini ya, limit B menuju A, FB min FA per B min A ya, dituliskan sebagai F aksen A ya. Jadi sebenarnya F aksen itu ya, atau turunan itu sebenarnya limit ya. Jadi turunan itu sebenarnya limit, tapi limit yang seperti apa? Limit yang seperti ini ya. Limit yang seperti ini ya. Jadi tadi ada kecepatan sesaat dan gradien garis singgung itu membentuk suatu limit yang sama ya. Nah, dari situlah kita memotivasi kita untuk membahas bentuk limit yang secara khusus, di mana limit dengan bentuk yang khusus seperti ini yang nantinya kita sebut sebagai turunan atau aksen ya, itu F aksen, artinya turunan pertama, karena nantinya ada turunan tingkat tinggi ya, ada F double aksen, turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu nanti di terakhir ya. Ini dia definisi dari turunan. Jadi berawal dari dua masalah ya, yang mempunyai tema yang sama ya, atau bentuk limit yang sama, sehingga kita bisa membahas bentuk limit secara khusus ya, dimana limit khususnya itu seperti yang tertuliskan di slide tersebut ya, yang artinya nantinya itu menjadi definisi dari turunan ya. Sebagai contoh seperti ini nih, biar kita tahu ternyata rumus cepat yang kita pakai selama ini itu berawal dari limit seperti ini ya. Jadi pada dasarnya itu menghitung turunan itu sebenarnya menghitung limit ya. Hanya saja bisa ditemukan cara cepatnya ya dengan itu tadi yang di awal saya pernah sampaikan tadi ya, pangkatnya dikurangi 1 ya, terus koefisiennya dikalikan sama pangkatnya ya. Nah, itu cara cepatnya ya. Nah, tapi secara konsep menghitung turunan itu menggunakan limit ya. Limitnya seperti ini. Jadi F aksen A itu limit H menuju 0, di mana di sini F A plus H min FA ya. Contohnya nih, saya punya Fx kuadrat. Kemudian A-nya 1. Kita hitung ya. Seperti ini FH menuju 0 ya. Ini berarti kita menghitung turunan di 1 ya, A-nya 1. Kita menghitung turunan Fx di titik X-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja 1 plus H-nya ke X kuadrat ya. Jadi 1 plus H kuadrat tinggal dijabarkan saja ya, nanti muncul kok bentuk seperti ini.
Nah, ini ketika hanya menuju 0, dapatnya kan 2 ya. Hanya 0, berarti 2 plus 0 ya 2. Nah, coba. Ketika kita punya x kuadrat, kalau kita menggunakan sifat yang biasa kalian gunakan ya, kalau kalian menyebutnya mungkin cara cepatnya ya. Jadi, pangkatnya ini dikalikan dengan koefisiennya. Ini kan kebetulan koefisiennya 1 ya. Jadi 2. Kemudian x-nya pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi 2x. Jadi ini f aksennya ya. F aksennya ketemunya f aksen x-nya itu 2x ya. Tadi pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya, kemudian pangkatnya dikurangi 1, ketemunya 2x. Ketika kita menghitung turunan di x sama dengan 1, tinggal kita ganti x-nya 1. Ketika kita ganti x-nya 1 kan ketemunya berapa? 2 ya. Sama saja sama hasil limitnya tadi kan ya. Jadi sebenarnya turunan itu kita sama saja menghitung limit, tapi limit yang bentuknya khusus gitu ya. Nah, di sini ada hubungan antara turunan dan kekontinuan ya. Jadi jika f-nya itu punya turunan di A, maka dia kontinu di A. Kontinu itu ingat ya, sebelumnya ada 3 syarat fungsi itu disebut kontinu. Tapi secara visual fungsi yang kontinu itu grafiknya dia mulus ya, smooth gitu.